Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning word and grammar. Mari kita simak bersama-sama, langsung saja ke materinya, yaitu learning word and grammar. Discrimination. This is the basic step. It involves the ability to distinguish sounds, letter from the next to them, and from the sounds and letter of similar words when listening and reading, to keep them distinct when speaking and writing. As will be seen later, failure to discriminate is a frequent source of error. Jadi di sini adalah langkah dasar. Di sini melibatkan kemampuan untuk membedakan suara huruf dari yang di sebelahnya, dan dari suara dan huruf dari kata yang serupa saat mendengarkan dan membaca agar mereka tetap berbeda saat berbicara dan menulis. Words. Definition of vocabulary and the importance of vocabulary. Vocabulary is a list of words as a basic component of language proficiency which has a form or expression and contains of aspect. They are meaning, use of word, pronunciation, and spelling. Learning words or vocabulary is an important aspect of language to encourage language acquisition and academic achievement, and is vital to reading comprehension and proficiency, to which it is closely linked. Jadi mempelajari bahasa baru tidak dapat dipisahkan dari kosakata. Artinya, dalam mempelajari suatu bahasa baru, orang harus mengetahui kosakatanya. Kosakata dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Kosakata adalah komponen inti dari kemahiran bahasa dan memberikan banyak dasar untuk bagaimana pelajar berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Tanpa kosakata yang luas dan strategi untuk memperoleh kosakata baru, pelajar sering mencapai potensi mereka dan mungkin terhambat untuk memanfaatkan kesempatan belajar bahasa di sekitar mereka, seperti mendengarkan radio, mendengarkan penutur asli, menggunakan bahasa dalam konteks yang berbeda, membaca atau menonton televisi. Mengingat, langkah selanjutnya setelah memperkenalkan dan menjelaskan materi baru adalah memastikan referensinya. Setelah pelajar menemukan arti sebuah kata, mereka tidak memiliki alasan untuk memperhatikannya lagi dan kata itu akan dilupakan. Namun demikian, tampaknya kata-kata diserap perlahan dari waktu ke waktu, dan hanya secara bertahap kata-kata itu menjadi sepenuhnya terintegrasi ke dalam persediaan kata-kata pribadi pelajar, ketika dia dapat menggunakannya dengan jenis kefasihan. Pemahaman tentang makna, kontrol atas bentuk morfologis dan tautan sintaktis datang berikutnya, dan pengetahuan semantik penuh adalah yang terakhir. Pengucapan dan ejaan mungkin diperoleh terlebih dahulu setelah pemahaman tentang suatu makna, kontrol atas bentuk morfologisnya, dan tautan sintaktis. Meaning. This means understanding the concept of the correct word or phrase. Often this is straightforward because the word can be related to its reference by direct association or because there is equivalent word in English. Jadi dalam memahami makna ini berarti memahami konsep kata atau frasa asing. Seringkali ini langsung karena kata tersebut dapat dikaitkan dengan rujukannya melalui asosiasi langsung atau karena ada kata yang setara dalam bahasa Inggris. Remembering, the next step after introducing and explaining new material is to ensure its retention. Once learners have found out the meaning of a word,
They have no reason to attend to it anymore and it will be forgotten. Jadi dalam mengingat ini, yaitu setelah memperkenalkan dan menjelaskan materi baru, adalah memastikan retensinya. Setelah pelajar menemukan arti sebuah kata, mereka tidak memiliki alasan untuk memperhatikannya lagi. Extension of meaning. Learning new word is not an instantaneous process if it were. And if presentation were the only critical variables involved, then word would not be forgotten and need to be relearned. Jadi dalam konsolidasi dan perluasan makna ini, mempelajari kata-kata baru bukanlah proses seketika. Dan jika presentasi adalah satu-satunya variabel yang penting yang terlibat, maka kata-kata tidak akan dilupakan dan perlu dipelajari kembali. Namun demikian, tampaknya kata-kata diserap perlahan dari waktu ke waktu. Dan hanya secara bertahap kata-kata itu menjadi sepenuhnya terintegrasi ke dalam persediaan kata-kata pribadi pelajar ketika dia dapat menggunakannya dengan jenis kefasihan yang sama yang mencirikan kata-kata yang dia gunakan dalam bahasa ibunya. Adalah proses yang lambat. Jika seseorang mencoba menganalisis proses ini dengan menghubungkannya dengan deskripsi linguistik pembelajaran kosakata, pengucapan dan ejaan mungkin diperoleh terlebih dahulu setelah pemahaman tentang makna, kontrol atas bentuk morfologis dan tautan sintaktis datang berikutnya, dan pengetahuan semantik penuh adalah yang terakhir. Media in teaching vocabulary to young learners. Media play an important role in a teaching and learning process. The use of media is very needed to reach the purpose of teaching and learning, and it should be various. The media that could use to teach words are classified into 6 general categories, which are picture, audio recording, motion picture, television, real things, simulation or model, and program and computer assist interaction. Jadi dalam media itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan belajar mengajar dan harus bervariasi. Ada banyak sekali media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Seperti gambar, rekaman audio, gambar bergerak, televisi, hal-hal yang nyata, simulasi, dan model. Juga program dan instruksi dengan bantuan Gambar ini komputer. terdiri dari foto suatu objek atau peristiwa yang mungkin lebih besar atau lebih kecil dari objek atau peristiwa yang diwakilinya. Kedua, audio rekaman. Perekaman dilakukan pada pita magnetik. Adanya gambar bergerak. Film adalah gambar bergerak berwarna atau hitam putih yang dihasilkan dari aksi langsung atau representasi grafik. In teaching vocabulary, learning grammar. The role of grammar in teaching young learners. Media in teaching vocabularies to young learners. There are many techniques to teach English vocabulary to young learners. In order to decide the appropriate and suitable technique and method, the teacher shall consider to the young learners' learning style. First, visual learners learn everything through saying. To auditory learners, students will learn more easily through verbal listening and anything that allows them to speak out while learning. 3. Kinesthetic learners. Students will enjoy a hand-on approach or being able to move while learning. Adanya televisi. Kategori ini mencakup semua jenis sistem distribusi elektronik audio, video yang pada akhirnya muncul di monitor televisi.
Yang kelima yaitu hal-hal nyata, simulasi, dan model. Kategori ini merupakan peristiwa objek dan lingkaran, hal-hal nyata seperti yang dikonstruksi dengan media lain. Tidak disubstitusi untuk objek atau peristiwa yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah hidup itu sendiri dalam tatanan alamnya. Simulasi adalah replikasi dari situasi yang nyata. Instruksi dengan bantuan komputer. Program adalah rangkai informasi verbal, visual, audio, dan audiovisual yang dirancang untuk memperoleh tanggapan yang telah ditentukan. Macam media visual adalah gambar, foto, benda nyata, miniatur, benda grafik, slide, dan lain-lain. Kemudian media audio adalah media yang dapat didengar. Strategies in teaching vocabulary, realia, mime, action, and gesture, contrast, translation, explanation, presentation, and enumeration. Menyarankan beberapa strategi yang dapat digunakan guru untuk membantu siswanya mempraktikkan kosakata, seperti realia. Salah satu cara penyajian kata adalah dengan membawa sesuatu ke dalam kelas atau membawanya ke dalam ruangan. Kata-kata seperti kartu pos, penggaris, kena semua, dan lain-lain jelas dapat hadir di jalannya. Learning grammars. The definition of grammar, according to Macmillan English Dictionary for advanced learners, that grammar is the set of rules that describe the structure of a language and control the way the sentences are formed. Learning grammar is really important to achieve the higher levels of the language. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa tata bahasa itu tidak terlalu penting, tetapi mereka salah. Mendapatkan Scrivener mengatakan bahwa tentunya sangat mungkin untuk berbicara tanpa mengikuti aturan tata bahasa apapun hanya dengan menggunakan kosakata. Selain itu, mempelajari tata bahasa sangat penting untuk mencapai level bahasa yang lebih tinggi. Di sisi lain, kata tata bahasa sangat penting untuk mencapai level bahasa yang tertinggi bisa jadi menakutkan bagi siswa. Mungkin sulit bagi guru untuk membujuk siswanya mempelajari tata bahasa. Namun, itu tergantung pada guru bagaimana mereka memecahkan masalah ini. Mereka tidak perlu mengikuti metode tradisional dalam mengajarkan tata bahasa seperti menetapkan aturan, mengisi latihan tata bahasa, atau menguji. Tetapi dia dapat menggunakan permainan cara lain yang lucu. Learning grammar. And then, the rules of grammar in teaching young learners. Young children are wonderful in absorbing new language. They can get maximum of language through games and activities that they find funny. Their success in learning correct language does not depend on their knowledge of grammar. They can use grammatical structures very well. They can speak clearly, but they are not able to say why they use particular structures. Some pupils are able to deal with simple grammar at the age of 10 or 11. Seperangkat aturan yang menggambarkan struktur bahasa dan mengontrol cara kalimat dibentuk. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa tata bahasa itu tidak terlalu penting, tetapi mereka salah. Berdasarkan Scrivener mengatakan bahwa tentunya sangat mungkin untuk berbicara tanpa mengikuti aturan tata bahasa apapun hanya dengan penggunaan kosakata. Selain itu, mempelajari tata bahasa sangat penting untuk mencapai level bahasa yang lebih tinggi. Di sisi lain, kata bahasa bisa jadi menakutkan bagi siswa. Mungkin sulit bagi guru untuk membujuk siswanya mempelajari tata bahasa. Namun itu tergantung pada guru bagaimana mereka memecahkan masalah ini. Mereka tidak perlu mengikuti metode tradisional dalam mengajarkan tata bahasa seperti menetapkan aturan, mengisi latihan tata bahasa, atau menguji. Tetapi dia dapat menggunakan permainan cara lain yang lucu. Anak-anak kecil luar biasa dalam menyerap bahasa baru. Mereka bisa mendapatkan bahasa yang maksimal melalui permainan dan aktivitas yang menurut mereka lucu. Keberhasilan mereka dalam mempelajari bahasa asing tidak tergantung pada pengetahuan mereka tentang bahasa. Mereka dapat menggunakan struktur tata bahasa dengan sangat baik. Mereka dapat berbicara dengan jelas, tetapi mereka tidak dapat mengatakan mengapa mereka menggunakan struktur tertentu. Beberapa siswa pun juga. Voice
of teaching grammar. There are two different ways of teaching new grammatically structure. One, convert our inductive grammar. In direct grammar, teaching teacher does not provide grammar rules. There is text. Where new grammatical structure is introduced, students read the text and find out the new structure. 2. Our deductive grammar. Explanation of the new grammatical rules and structure to students. Tidak mudah untuk menjawab bisnis yang lambat berantakan lebih baik. Ada dua cara berbeda untuk mengajarkan struktur tata bahasa yang baru. Tata bahasanya bisa terselubung atau terbuka. Ada perbedaan mendasar antara pengajaran tata bahasa melalui dua cara ini. Satu, tata bahasa terselubung atau induktif. Yang kedua, tata bahasa terbuka atau deduktif. Yang pertama, bahasa terselubung atau induktif adalah pengajaran tata bahasa tidak langsung guru, tidak memberikan aturan tata bahasa. Ada teks di mana struktur tata bahasa baru diperkenalkan. Siswa membaca teks dan mencari tahu struktur barunya. Perhatian, siswa tidak berfokus pada struktur baru, tetapi pada teks siswa bekerja dengan teks. Mereka berlatih bahasa baru dan fokus tidak harus pada tata bahasa. Siswa bermain dengan kata, kalimat, dan mereka dapat mengambil tata bahasa baru secara kebetulan. Yang kedua, tata bahasa terbuka atau deduktif. Di sini penjelasan tentang aturan dan struktur tata bahasa baru kepada siswa. Bahkan cara-cara pengajaran tata bahasa ada suatu pertanyaan, bagaimana siswa mempelajari tata bahasa? Tidak mudah untuk menjawabnya. Menurut Scrivener mengatakan bahwa belajar adalah bisnis yang lambat dan berantakan. Lebih baik mengakui itu, karena dengan begini, kamu tidak akan keluar dari kelas dan marah pada diri sendiri dan mengatakan hal-hal seperti yang saya ajarkan dengan baik tetapi mereka tidak mempelajarinya. Teaching grammar in different methods based on link cards that there are some of methods to teaching grammar. They are Misolova grammar translation method, the audiolingual method, communicative language teaching and communicative approach, total physical response, and then the natural approach. Grammar translation methods. This method is widely used nowadays. The teacher does not use the target language very often. Students are supposed to read a lot and to translate the given text. In grammar, the grammar rules are properly explained. The teachers focus on structures. It could be motivated for students. This method is not very suitable for young learners. Dalam metode ini banyak digunakan saat ini. Guru tidak terlalu sering menggunakan bahasa target. Siswa diharapkan banyak membaca dan menerjemahkan teks yang diberikan. Dalam tata bahasa, aturan tata bahasa dijelaskan dengan baik. Guru pada fokus pada struktur. Ini bisa menjadi motivasi bagi siswa. Metode ini sangat baik dan cocok untuk pelajar muda. Grammar, and then the audiolingual method. This method is based mostly on listening and speaking. Students are supposed to repeat dialogue with no or help of a teacher. Drill is widely used. In grammar, pupils are supposed to listen and repeat the right grammatical structure, memorize it, and avoid mistakes. Elements of this method are suitable for children. They learn easily by repetitions. Jadi dalam metode audiolingual, metode ini sebagian besar didasarkan pada mendengarkan dan berbicara. Siswa diharapkan mengulangi dialog tanpa atau bantuan dari seorang guru. Banyak digunakan dalam tata bahasa. Siswa diharapkan mendengarkan dan mengulang struktur tata bahasa yang benar, menghafalnya dan menghindari kesalahan. Elemen metode ini cocok untuk anak-anak. Mereka belajar dengan mudah melalui pengulangan.
Communicative language teaching and communicative approach. This method tries to teach students as much as possible through communication. It does not concentrate on proper grammar. It prefers the use of language rather than the correct form. This method could be used for young learners, but not for the beginners. It needs some basic knowledge of the language. Jadi dalam pengajaran bahasa komunikatif dan pendekatan sebuah komunikatif, metode ini berusaha mendidik siswa sebanyak mungkin melalui komunikasi. Itu tidak berkonsentrasi pada tata bahasa yang tepat, itu lebih memilih penggunaan bahasa daripada bentuk yang benar. Metode ini dapat digunakan untuk pelajar muda tetapi tidak untuk pemula. Dibutuhkan juga beberapa pengetahuan dasar tentang bahasa tersebut. Total physical response, a method used for beginners. Teachers say interactions, pupils listen to them and do them. They are not forced to speak until they want. The main thing is that there are no grammar rules as such. However, students try to do their best. It is more construct or comprehension than production. This method is highly suitable for children. Respon fisik total, metode yang digunakan untuk pemula. Guru mengatakan instruksi, murid mendengarkan dan melakukannya. Mereka tidak akan dipaksa untuk berbicara sampai mereka menginginkannya. Hal utama adalah tidak ada aturan tata bahasa seperti itu. Namun, para siswa berusaha melakukan yang terbaik. Ini lebih terkonsentrasi pada pemahaman daripada produksi. Cara ini sangat cocok untuk anak-anak. The natural approach. This method tries to teach the second language in a similar way as children learn their first language. The approach for the grammar is pretty as the same as in the TPR. Teachers focus mainly on the meaning, not on the correct form. This approach was developed by Crasson and Terrell and was often critiqued by many people, especially for the silent period. As in the TPR, pupils are not forced to speak until they want, so this method is also possible to use with young learners. Dalam pendekatan alami ini, metode ini mencoba untuk mengajarkan bahasa kedua dengan cara yang sama seperti anak-anak mempelajari bahasa pertama mereka. Pendekatan tata bahasanya sama seperti di TPR. Guru fokus terutama pada makna, bukan pada bentuk yang benar. Pendekatan ini dikembangkan oleh Crasson dan Terrell dan sering dikritik oleh banyak orang, terutama untuk periode diam. Seperti di TPR, siswa tidak dipaksa untuk berbicara sampai mereka mau, sehingga metode ini juga memungkinkan untuk digunakan dengan pelajar muda. Sebagai hasil yang dapat diambil dari pendekatan ini akan berguna untuk mengajarkan beberapa poin dari setiap metode. Tidak hanya mengikuti satu metode secara ketat, tetapi membuat campuran dari semua ini dengan menambahkan permainan ke dalam proses pengajaran tata bahasa. Okay, hello audience, we must be off now. I think it's time for me to say goodbye and see you tomorrow. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.